Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas dua combo teman-teman yang menurut gue untuk di tahun 2023 ini, dua device ini menjadi combo terbaik guys ya. Jadi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi gue dengan dua device ini guys. Dan ternyata setelah gue rasakan di 2023 ini masih oke banget teman-temannya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi kenapa gua bisa bilang dua iPhone ini adalah combo terbaik? Jadi pertama teman-teman dari sisi harga guys ya. Jadi untuk iPhone 11 ini itu barunya masih ada guys ya di angka 7 jutaan di storage 64 GB guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli baru tuh masih ada. Tapi kalau untuk iPhone 11 Pro gue udah jarang nemuin yang baru teman-temannya. Kalaupun ada mungkin boleh juga kalian beli teman-temannya. Jadi dari segi harga menurut gue ini yang paling worth it teman-temannya. Jadi daripada gue beli iPhone baru, iPhone 14 misalnya atau 14 Pro, harganya belasan juta, hampir deket-deket 20, mending gue beli dua iPhone ini teman-temannya. Kalau diduetin menurut gue harganya sangat worth it teman-temannya karena udah murah banget. Tapi untuk kualitasnya juga nggak beda jauh guys. Jadi alasan yang pertama itu adalah dari sisi harga guys ya. Oke guys, jadi kalau ada yang nanya ke gue, bang, mending gue pakai XS Max bang, duetin sama iPhone XR, itu tetap aja adalah pilihan kalian dan gue nggak bisa larang. Itu oke-oke aja, sah-sah aja guys ya. Tapi kenapa gue tetap milih dua iPhone ini? Karena tadi gue udah bilang harganya. Dan yang terakhir itu ada di iPhone 11 ini tuh masih ada keluaran yang baru loh guys. Jadi masih ada jual resminya yang baru, kenapa tidak buat gue beli dan gue jadikan duet guys di tahun 2023 ini gitu loh teman-teman ya. Jadi setelah di alasan yang pertama adalah harga, yang kedua ini adalah dari sisi performa teman-teman ya. Jadi menurut gue secara pribadi iPhone 11 Pro dan 11 ini performanya nggak beda jauh, sama-sama oke. Chipsetnya juga sama persis guys ya, jadi nggak ada beda banget, chipset A13 guys. Dan juga gua nggak ngerasa adanya perbedaan performa guys di iPhone 11 Pro dan di iPhone 11. Jadi mau gua pakai buat apapun, dua iPhone ini dua-duanya sama-sama narik guys ya. Jadi mau pakai kencang juga narik, mau pakai slow juga narik. Jadi gue masih bisa dapetin iPhone baru dengan harga yang udah murah banget. Itu menjadi pertimbangan gue banget guys ya. Jadi iPhone yang masih baru, performanya masih oke, why not gue beli dua iPhone ini sebagai combo guys. Jadi setelah di pertama harga, yang kedua adalah performanya. Performa dua iPhone ini tuh nggak kaleng-kaleng, standar untuk tahun inilah guys ya. Dan mungkin untuk tahun-tahun kedepannya iPhone 11 adalah standar yang paling minimal untuk kelas di iPhone teman-teman ya. Oke, alasan yang ketiga adalah dua iPhone ini saling melengkapi teman-temannya. Jadi melengkapi dalam hal ibaratnya dari sisi size-nya. Kalau lu pengen nonton butuh layar besar, lu pakai iPhone 11. Kalau lu butuh baterai gede untuk main game, lu pakai iPhone 11. Tapi kalau lu pengen nonton dengan layar yang tajam, layar yang enak di mata, yang jelas banget, kalian bisa pakai iPhone 11 Pro. Kalian pengen tampil trendy gaya-gayaan, kalian bisa bawa iPhone 11 Pro ya dengan 3 kamera ini guys ya. Jadi menurut gua ini saling melengkapi teman-temannya. Jadi dari sisi kameranya pun saling melengkapi. Di sini kameranya kan ada 3 dan ada 2 teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian membutuhkan sebuah fitur dari kamera iPhone tuh yang nggak ada di iPhone 11, tentunya ini pasti ada di iPhone 11 Pro teman-temannya. Dan kamera yang ada di iPhone 11 tentunya semuanya ada di 11 Pro. Jadi menurut gua guys, untuk sisi kamera itu udah terpenuhi teman-temannya. Jadi setelah yang pertama harga, yang kedua dari sisi performa, dan yang ketiga ini adalah mereka tuh saling melengkapi guys ya, seperti yang gue bilang tadi. Kalau ada yang bilang ke gua, bang, mending 11 Pro Max dong bang, gua nggak suka 11 Pro Max kegedean, 12 Pro Max kegedean. Jadi gua paling suka dengan size dari iPhone 11 Pro dan iPhone 11 ini teman-teman. Ini dua size compact yang di tangan gue tuh cukup guys. Jadi nggak lebih nggak kurang. Kalau lagi bosan dengan iPhone 11 Pro, gue pakai iPhone 11. Jadi memang benar seperti yang gue bilang dari pengalaman gue, dua iPhone ini benar-benar saling melengkapi satu sama lain teman-teman ya. Kelemahan yang ada di iPhone 11 ditutupi di iPhone 11 Pro teman-teman. Kelemahan yang ada di iPhone 11 Pro ditutupi di iPhone 11. Jadi memang ini duet terbaik sih menurut gue secara pribadi guys ya.
Oke teman-teman, dan alasan yang terakhir adalah support iOS yang masih oke banget untuk dua iPhone ini guys ya. Jadi sebentar lagi kan WWDC kan meluncur tuh bulan Juni teman-temannya, yang akan ngebahas tentang segala macam OS dan iOS untuk produk-produk dari Apple teman-temannya, termasuk iOS 17. Nah untuk iPhone 11 ini sendiri itu masih dapat banget untuk support iOS untuk beberapa tahun ke depan guys ya. Jadi ini kan berdua rilis tahun 2019. Ya melihat dari iPhone 6, 6s yang ternyata masih dapat update iOS, gue bisa bilang untuk iPhone 11 dan 11 Pro ini support iOS-nya tuh masih 3-4 tahun lagi tuh masih bisa teman-temannya. Jadi selama 3-4 tahun itu gue bisa dapetin performa yang masih layak banget teman-temannya. Jadi why not teman-teman untuk gue jadikan combo terbaik bagi gue secara pribadi. Daripada gue harus ngabisin belasan juta hanya untuk satu iPhone, mending gue bisa beli dua iPhone yang ya dua-duanya sama-sama saling melengkapi guys. Jadi gue harap lu bisa dapetin ya maksud yang gue share ke kalian ini apa teman-temannya kalau gue komboin dua iPhone ini guys. Oke guys, jadi itu adalah video yang gue bikin teman-temannya setelah gue melakukan sedikit seperti riset, terus menganalisa teman-temannya. Gue pengen sharing teman-teman apa sih yang terbaik buat kita di tahun 2023 ini teman-temannya kan, karena sekarang kan iPhone banyak banget nih teman-temannya, pilihannya ada iPhone XR, iPhone XS, XS Max. Tapi gue udah ngerasa untuk iPhone varian 10 itu udah ketinggalan guys. Ya karena gue kan ngikutin teknologi teman-temannya. Jadi untuk iPhone 10 itu bagi gue udah ketinggalan. Dan untuk sekarang minimalnya sampai 3 tahun ke depan itu iPhone 11 adalah standar paling minimal teman-teman. Jadi seenggak-enggaknya selama 3-4 tahun ke depan gue bisa hematin budget gue, nggak perlu beli iPhone lagi guys. Ya kecuali kalau gue kerjanya nge-review gadget ya gue harus ganti teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kalian biasa-biasa aja, bukan tukang review dan juga bukan maniak handphone, kalian bisa menghemat biaya kalian teman-teman dengan nggak perlu beli device iPhone lagi selama bertahun-tahun ke depan. Dan gue bisa prediksi mungkin ini sampai 3 atau 4 tahun ke depan kalian masih oke banget kalau pakai dua device ini teman-teman. Ingat ya, kalau diduetin dua iPhone ini tuh combo banget guys. Jadi apapun yang kalian pengen ada di dua iPhone ini. Dan gue bisa bilang dari pengalaman gue adalah gue puas banget dengan dua iPhone ini. Kalau nggak kepepet gue nggak bakal ganti. Dan kalau bukan karena gue harus nge-review, gue nggak pakai iPhone apapun selain dua iPhone ini. Ini adalah standar minimal untuk kualitas iPhone yang gue sarankan ke kalian untuk bertahun-tahun ke depan guys ya. Jadi sekian video gue kali ini guys. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.